Halo, assalamualaikum, selamat sore. Balik lagi ke channel Alex Tukang Review. Sekarang kita lagi ada di perumahan subsidi Gahapura Sentosa. Ini kondisi sekitar ini yang di proyek tahap keduanya. Kalau tahap ketiganya kan yang di sana itu. Dan tahap pertama itu yang di depan sana, dari gerbang sampai yang depan sana. Soal ini kita nggak pakai mic, jadi mungkin suaranya nggak terlalu besar. Nah, oh ya, update terkini di perumahan subsidi Gahapura Sentosa untuk pembangunan baik tahap kedua dan ketiga. Ini listriknya udah masuk semua. Ini tahap ketiga nih blok B. Ini tahap kedua blok C dan blok D. Ini semua sudah masuk listriknya. Kemudian untuk aspal sampai di blok ini nih DB kalau nggak salah, sama blok C bagian sini itu yang masuk ke gang-gangnya udah diaspal. Sementara jalan utama ini sudah diratain dan dikerikilkan sampai di sana. Kalau yang di blok A kan rata-rata yang masuk gang tuh dicor. Nah, kalau yang blok B sama blok C itu diaspal masuk gangnya. Kalau jalan utamanya sampai di gerbang masih begini, tapi paling enggak udah nggak tanah liat, udah rata lah. Jadi kalau hujan tuh nggak sulit dilewati. Nah, itu update terkini untuk aspal sama listrik. Nah, kalau untuk stok, update terkini stok ini sudah tinggal sedikit, belasan sampai 20 terakhir. Ngobrol-ngobrol sama orang developer, sisanya sampai belasan sampai 20-an unit yang masih ready, yang lainnya udah sold out. Nah, ini yang ngambil kalau di DB2 nih, kalau enggak yang DA nih, DA 5. Iya, ini enak nih. Karena apa? Karena sendirian, dia nggak ada tetangga kanan kiri. Biasanya yang di Hukuk ini dibangun komersil, makanya ditinggalin tuh, maksudnya disisain lah tanah di Hukuk itu buat yang komersil. Artinya kalau yang ini nanti sininya komersil nih, nah sini kurang tahu nih karena mepet sama kebun kan. Ini masih tanah warga, bukan tanah developer. Kalau di bagian sana tuh gunung semua, pegunungan. Nah, untuk update terkini stok masih ada belasan sampai 20-an. Nah, mungkin yang udah pernah nonton di video-video saya sebelumnya tentang Gahapura Sentosa rumah subsidi, mungkin udah tahu, tapi paling enggak nih saya infokan lagi, siapa tahu ada yang belum nonton di video saya sebelumnya. Saya kasih informasinya nih mengenai perumahan subsidi Gahapura Sentosa. Ini perumahan lokasinya di Ciseng. Ini kalau ke Pasar Barung sekitar 15-20 menit, ke perempatan Tajuk Halang Bomang itu sekitar 13-14-15 menit, dan kalau ke Gunung Sindur yang ke arah Pusptek Serpong itu sekitar 20 menitan. Lokasinya di Jalan Cibeteng Muara Ciseng. Kemudian untuk unitnya sendiri, speknya luas tanah 60, luas bangunan 36, lebarnya 6, panjang ke belakangnya 10. Untuk ini carportnya ini masih tanah ya, sama tamannya masih seperti ini. Jadi yang disemen cuman pijakan jalan menuju ke pintu rumah. Ini buat orang atau motor, buat masukin ke dalam rumah motor malam hari, atau buat orang jalan masuk ke dalam rumah. Jadi carportnya masih tanah, tamannya masih seperti ini. Untuk luas carport kurang lebih lebarnya nih 3 sampai dinding sana, panjangnya 3. Kalau ini kita satuin lah, ini sama ini, anggaplah ini taman. Lebarnya dari sini ke sini 3, panjangnya sampai dinding merah itu 4. Ini ada ventilasi udara di atasnya, baik dari kamar utama atau ruang tamu.
kusen-kusennya aluminium, jendelanya riben. Ini ada 2 jendela di ruang tamu, 2 jendela di kamar utama yang bisa dibuka. Rangka atap baja genteng beton. Ini double dinding, cuman karena ini sebelah-sebelahnya kosong jadi nggak kelihatan. Ini double dinding, terus di sini ada keran air. Ini ada pipa septic tank. Ini kalau beli septic tanknya harus didalamin lagi karena kalau nggak salah ukurannya cuma 1,5 kali 1,5 atau 1,5 kali 2. Nah ini keran buat cuci motor atau mobil. Ini bisa dipanjangin nih kalau mau bikin keran di sini bisa. Nah terasnya udah dikeramikin ukuran 40 kali 40. Di sini ada lampu penerangan. Oke. Listrik 1300 watt ya. Kemudian komposisi rumahnya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi. Sisa tanah di belakang itu 1,5 meter kali 6. 1,5 meter itu maksudnya dari pintu sini ke maju ke sini 1,5 meter. Lebarnya dari sini ke sini 6. Sudah ada meja dapur, sudah ada sink cuci piring ya. Di belakang jendelanya ada 2 nih kamar belakang. Ada ventilasi udara juga. Itu ventilasi udara dari kamar mandi. Oke. Kita ke sana. Ke proyek tahap ketiga. Tahap pertama itu blok A, tahap kedua itu blok D sama C, tahap ketiga ini blok B. Nah ini update nya, listrik sudah masuk, jalan udah rata. Nah kalau yang nanya, oh iya sekarang inovasi lebih ribet karena ada harus minta izin ke developer. Kemudian kalau nggak salah informasinya yang saya dengar rumor-rumor tukangnya harus dari warga sekitar. Nah kalau yang tukang dari warga sekitar ini saya belum bisa konfirmasi itu wajib apa enggak, karena kalau yang di blok A rata-rata yang tahap pertama tuh tukangnya bawa dari luar semua. Nah kalau untuk yang izin administrasi ke developer, ya kemarin sempat ngobrol sama orang developer, itu pengajuan sebenarnya sih seperti kayak ngasih tahu aja, ini kita mau renov ya gitu. Nanti kan barang-barang tanah segala macam batu masuk lewat portal, udah ada koordinasi sama developer sama security di sini bahwa ini blok ini nomor sekian renov gitu. Jadi lebih ke syarat administrasi. Kalau untuk ini yang blok B udah masuk ke sik semua. Jadi ke syarat administrasi. Kalau ke developer, kalau yang tukang ini saya kurang tahu, tapi kemarin ngobrol-ngobrol sama beberapa tukang di sini ternyata ada 4 apa 5 apa 3 kontraktor gitu. Yang dari warga sekitar, tukangnya dari warga sekitar. Nah, kalau misalnya yang ambil di sini Bapak Ibu sekalian mau bawa tukang dari luar, mungkin bisa dikoordinasikan, ada solusinya. Semoga ada solusinya. Ini blok B, C. Ini udah masuk listrik semua. Nah itu blok A sampai ke depan sana dan gerbang. Kalau blok A memang udah dari tahun lalu akarnya, rata-rata awal tahun 2024 udah pada pindah. Sebelum diisi orang udah pernah renov semua. Renov. Jadi rata-rata di blok A sebagian besar udah pada nutup dapur, udah pasang kanopi sama pagar. Kita lihat ya kamar mandinya, sebagian informasi dulu pengajuannya. Nah, ini ruang tamunya nih. Ukuran ruang tamu lebarnya 3, panjangnya sama sana 3. Ini kamar mandi di dalam, itu ada colokan listrik sama saklar lampu. Nah ini kamar utama, jendela ke depan sama ventilasi udara. Ini ukurannya 3x3. Ini juga sama 3x3 kamar belakang. Ini kamar mandinya keramik 20x20, dindingnya sudah dikeramikin setengah sampai setinggi kurang lebih 1,6 atau 1,7 meter. Mulai dikeramikin. Kloset jongkok, ada ventilasi udara, plafonnya. Oh ya, ceiling atau plafonnya tinggi kurang lebih 3 meter, cat dinding putih ya. Ini kamar seperti ini. Yang bagi Bapak Ibu sekalian yang belum lihat video saya
yang lalu mungkin baru lihat video saya tentang Geraha Pura Sentosa kali ini. Nah itu dalamannya seperti itu. Itu tadi update stok, listrik sama jalan. Nah sekarang update DP, promo udah berubah. Waktu itu kan 3 jutaan, sekarang 6 jutaan. All in ya, kemarin udah ngobrol-ngobrol sama orang developer. Terus kalau ada yang nanya sampai terima kunci, nah kita bagi dua nih. Kalau bicara sampai terima kunci biayanya ada dua biaya. Kalau kita bicara DP ya all in 6 jutaan, ya udah DP doang 6 jutaan. Terus kalau all in berarti udah termasuk sama booking. Tapi kalau bicara DP doang 6 juta berarti belum sama booking. Nah ini kemarin saya lupa deh, marketingnya bilang itu all in apa DP doang 6 juta. Tapi biasanya kalau memang ternyata itu DP doang 6 juta berarti booking 1 juta. Taruhlah DP all in 7 juta. Nah itu biaya pertama. Bicara biaya di muka sebelum akad, itu biaya yang harus dikeluarin. Nah kalau bicara DP berarti kan udah di approve sama bank ya, udah SP3K, berarti baru bayar tuh DP all in-nya. Kalau di awal paling booking aja dulu, masukin berkas, terus kemudian lihat disetujui apa enggak sama BTN. Kalau udah disetujui BTN baru masukin sisa atau pelunasan TDP. Nah itu biaya awal. Setelah disetujuin bank BTN baru nunggu akad. Nah pas di akad ini Bapak Ibu sekalian harus nyiapin lagi duit sekitar 3 jutaan. Nah ini duit bukan bayar ke developer ya. Ini di dalam 3 juta ini ada cicilan pertama, disebutnya dana mengendap sih. Rata-rata di perumahan kalau ngambil rumah subsidi maupun komersil itu ada namanya dana mengendap. Jadi setelah ditujuin bank, isi duit ke BTN 3 jutaan itu. Nah di dalam 3 jutaan itu ada cicilan pertama, kemudian ada biaya admin, ada biaya apalah, pokoknya kurang lebih dari 3 jutaan itu 2 juta sekian lah. Waktu itu pengalaman saya seperti itu. Nah berikutnya udah lagi nggak ada biaya, udah selesai, tinggal setiap bulan aja bayar cicilan di tanggal 7. Kemudian untuk cicilannya ini flat 1 jutaan sampai lunas ya. Kalau 20 tahun itu 1,2an, kalau 15 tahun 1,6, kalau 10 tahun 1,8 atau 1,9 kurang lebih nih ya. Tapi intinya 1 jutaan karena rumah subsidi ada bantuan dari pemerintah sehingga flat 1 jutaan sampai lunas. Jadi saya rangkum DP-nya all in ya kurang lebih antara 6 sampai 7 juta. Kalau dana mengendapnya setelah disetujui oleh Bank BTN siapin kurang lebih 3 jutaan. Cicilan 1 jutaan flat sampai lunas. Oke. Paling update terkini seperti itu. Jangan lupa di like, subscribe, komen supaya membantu channel saya. Channel yang berusaha memberikan informasi tentang rumah subsidi sama rumah komersil ke Bapak Ibu sekalian yang mungkin lagi nyari rumah pertamanya, rumah keduanya, dan rumah seterusnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.